Bab 162, William akan menangani Owen. Entah apa, kurasa dia mencoba membuat kesepakatan. Mata hijau Arthur menyipit. Kita akan menyuntikkan kekuatan bersama Der untuk menghadapi keluarga Langford, Gabriel dan Evan sekaligus. Apakah kekuatan kita cukup untuk menghadapi mereka semua? Aku sudah menghubungi Henry Grewolf dan meminta bantuannya. Kalau dia bersedia membantu, minta dia mengurus Gabriel. Dia anak kecil yang merepotkan, kata John. Itu memang sudah masuk bagian dari rencananya. Maka, kedua pria itu setuju. Setelah melakukan komunikasi rahasia dengan William dan mendapatkan sinyal hijau dari Grewolf, John siap berangkat bersama James. Namun, ketika mereka sampai di bandara, sekelompok orang berpakaian hitam sudah menghadang mereka. Hal ini jelas menimbulkan ketegangan. John yakin ia tidak diberitahu soal orang-orang asing itu. Karena jelas mereka datang tanpa diduga sebelumnya. Orang-orang John sudah siap dengan senjata mereka, mencoba melindungi John dengan ketat. 20. Sebelum baku tembak terjadi, seorang wanita muncul, berjalan melenggak-lenggok dengan gaun hitamnya yang indah. Wanita itu langsung diberi jalan oleh anak buahnya. Di sana, Camilla berdiri sambil menenteng tas tangan kecil seharga mobil. Wanita itu melepaskan kacamata hitamnya dan berkata pada John, "Aku mungkin akan diceraikan suamiku, tapi Carlton masih putraku." Ketika dia menghilang, aku sadar aku telah berbuat tidak adil terhadap Carlton. Dia darah dagingku. Aku akan pergi denganmu, John. Suka atau tidak. 21. Claudine datang lagi hari ini, wanita itu membawakan makanan untuk Carlton. Bahkan ketika melihat sup yang tersaji di atas nampan, ia merasa sangat mual. Dalton dengan keras menolak untuk makan, karena ia merasa tidak lapar dan tentunya, mual. Kau harus makan, Dalton. Besok, Tuan Edmund akan datang untuk berbicara denganmu. Dalton menolak dengan keras kepala. Aku tidak lapar, brengsek. Apa kau tidak dengar? Claudine mengangkat bahu. Aku mendengarnya dengan jelas, tapi kau harus tetap makan. Dalton menatap wanita itu dengan dingin. Jika aku makan, apa kau akan pergi dari sini? Ya. Dalton akhirnya meraih nampan berisi makanan itu dan makan tanpa suara. Kapan aku boleh pergi dari sini? Apa yang akan kau lakukan pada Ruby? Kau sendiri, apakah kau sudah memutuskan? Alis Dalton terangkat. Sudah. Bagaimana menurutmu? Kurasa kau benar. Ruby pengkhianat. Apa yang kau katakan sesuai dengan apa yang kuingat. Apa kau akan membunuhnya? Belum ada perintah, tapi 2 hari terakhir dia mendapatkan hukum cambuk. Rekannya dipisahkan untuk interogasi, tapi dia masih hidup. Claudine melihat Dalton memainkan obatnya. Kau harus meminum obatmu. Itu obat yang berbeda, tapi itu akan membantumu pulih. Dalton menelannya tanpa menggunakan air. Puas dengan itu semua, Claudine berdiri dan meraih nampan makanan di pangkuan Dalton. Apa kakimu masih belum bisa digunakan sampai sekarang? Sebelumnya aku bisa melangkah dengan bantuan tiang, tapi sekarang aku bahkan tidak bisa merasakannya lagi. Kakiku mati rasa, dengan kata lain. Aku masih cacat. Wajah Claudine tampak hangat. Sebentar lagi kau pasti akan membaik. Aku yakin. Sebaiknya aku pergi. Kau beristirahatlah. Malam ini akan turun badai. Wanita itu beranjak ke pintu. Sebelum dia pergi, Carlton memanggilnya. Ada apa?
Pria itu terdiam. Apakah Anne sudah membaik? 22. Claudine mengangguk. Ya, dia sudah membaik. Untungnya, wajah Anne tidak bengkak dan lebam, karena acara pernikahannya dipercepat. Seharusnya, informasi itu tidak dibocorkan Claudine, tetapi wanita itu sengaja melakukannya. Begitu Claudine pergi, Dalton berbaring dan menarik selimut sampai ke bawah hidungnya. Di sana, Dalton mengeluarkan pil-pil obat dari mulutnya yang tadi hanya pura-pura ia telan. Dalton menatap pil-pil itu. Alisnya mengerut. Aku tidak akan mengonsumsi pil apapun. Aku tidak percaya pada siapapun, aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu menggenggam obat-obatan itu dan berkata lagi. Wanita itu, aku tidak tahu apakah dia baik atau tidak, tapi, instingku berkata dia berbahaya. Dalton pura-pura tidur selama beberapa menit, sebelum akhirnya terbangun. Ia hanya duduk di sana, mencoba melatih kakinya dengan mencoba berdiri berpegangan dengan meja, tetapi kakinya melemah lagi dan dia kehilangan kekuatan dalam 2 hari dengan sangat drastis. Ia hanya berhasil mengambil 1 langkah, sebelum terjatuh ke lantai. Brengsek. Dalton meluruskan kakinya, lalu bersandar ke pinggiran ranjang. Matanya berkeliling tempat. Tidak ada kamera pengawas. Saat melihat celah di pintu, ia tahu pintunya pun tidak dikunci. Sia-sia ia mencoba berjalan, itu hanya membuatnya kehabisan tenaga, jadilah ia merosot di lantai, duduk dan meraih kenop pintu, lalu mulai menyeret tubuhnya menggunakan kekuatan tangan ke arah luar. Sialan. Kau benar-benar menyedihkan, Dalton. Tubuh bawahnya mati rasa lagi, tapi tubuh atasnya masih memiliki kekuatan itu. Tahu-tahu saja, ia sudah merayap di lantai melewati lorong yang panjang. Tepat ketika ia sampai ke bawah tangga kayu menuju lantai atas, ia menemukan kursi rodanya. Bagus, aku memang tidak boleh jauh-jauh dari benda ini. La memaki pelan, lalu berhasil naik ke kursi roda. Begitu berhasil, ia akhirnya dapat menarik napas. Kemana sebaiknya ia pergi? Orang-orang mungkin bersikap waspada, tetapi tidak akan terlalu waspada pada pria lumpuh, bukan? Diarahkannya kursi roda ke arah lain. Ia meluncur dengan mudah, menuju ruang depan kediaman itu. Di sana, ada beberapa penjaga. Mereka menatapnya dengan tatapan tajam. Ada lebih banyak penjaga di luar. Ia berbelok ke bagian sayap kanan rumah itu, lalu ketika ia sampai di ujung lorong. Di balik pintu yang tertutup, ia mendengar suara erangan kesakitan menggema dari sana. Suara si tukang kebun itu. Dia sedang diinterogasi. Jika biasanya interogasi dilakukan di tempat tertutup sampai tak terdengar suara apapun, kali ini interogasinya dilakukan di sana. Brengsek. Jadi kau akan tetap tutup mulut. 23. La mendengarkan teriakan. Itu suami Claudine, Evan. La mengetuk pegangan kursi roda dengan jarinya. Lebih baik aku mati daripada aku harus mengatakan di mana Jason berada. La mendengar suara cambukan yang menghantam kulit, disusul oleh erangan tertahan. Ada nada keteguhan dalam suara itu, meski tubuhnya kesakitan. Apa kau benar-benar tidak mau bicara? Suara itu dingin dan penuh intimidasi. Dalton membayangkan Evan berdiri dengan cambuk di tangannya. Jika Ruby dan si tukang kebun adalah pengkhianat, apa yang sebenarnya mereka inginkan setelah menculiknya? Aku tidak akan mengkhianati kakakku. Jason pantas mendapatkan hukumannya. Kau tidak akan mendapatkan apapun dariku, kata suara itu sambil tertawa mengejek. Evan menghela napas panjang. Silakan saja.
kau dan wanita itu akan dieksekusi besok. Lebih baik kau berbicara sekarang, daripada mati dengan sia-sia. Tidak ada jawaban. Baiklah. Terdengar suara lagi. Aku masih akan memberimu waktu untuk berpikir sampai besok pagi. Jika kau masih keras kepala, aku akan memastikan kau mati dengan cara yang paling menyakitkan, Tora. Tora. Nama yang tidak asing, benar-benar tidak asing. La memundurkan kursi rodanya, lalu meluncur di lorong, berhenti di sebuah ruangan yang sebelumnya sudah ia periksa dan kosong, lalu masuk ke sana. Sekitar 2 menit kemudian, ada beberapa orang yang berjalan di lorong. Baiklah, semua orang di sini abu-abu. Mereka memang tidak melakukan kekerasan fisik padaku, tetapi aku harus tetap waspada, katanya pada diri sendiri. Pagi-pagi sekali, Dalton terbangun oleh suara ketukan keras di pintu. Sebelum ia sempat bereaksi, 2 pria berbadan kekar masuk ke dalam kamar. Bangunlah, Tuan, perintah salah satu dari mereka dengan suara datar, wajahnya tak menunjukkan emosi sedikitpun. Dalton berpura-pura menguap lelah, seolah baru saja terbangun dari tidur nyenyak. Dalam hati, ia bersiaga. Ia harus terus berpura-pura patuh dan tak berdaya. Kemana aku akan dibawa? Tanyanya sambil menyandarkan punggungnya pada kepala ranjang. Jangan banyak bertanya, Tuan. Salah satu pria itu mengangkatnya dengan mudah, mengangkat tubuh Dalton dari ranjang dan menempatkannya di kursi roda. Cengkeraman mereka kuat dan tegas, tidak memberi kesempatan untuk melawan. Dalton diam, memilih mengamati rute yang mereka lewati, yang semalam telah ia keliling untuk mencari di mana Ruby berada. 24. Meskipun nihil, ia menduga Ruby dikurung di ruang bawah tanah. Ia dibawa menyusuri koridor panjang dengan dinding putih yang kokoh. Di ujung koridor, mereka berhenti di depan sebuah pintu besar yang dijaga oleh 2 pria lain. Salah satu penjaga membuka pintu, memperlihatkan sebuah ruangan luas dengan meja panjang di tengahnya. Seorang pria berdiri membelakangi jendela besar, memandang keluar. Pria berambut pirang. Edmund. Sosoknya tinggi dan berwibawa, dengan rambut disisir rapi ke belakang. Ia mengenakan setelan jas hitam yang terlihat mahal, menciptakan kontras tajam dengan ekspresi dingin di wajahnya. Silakan masuk. Tanpa basa-basi, Dalton didorong mendekati meja panjang itu. Kedua pria yang membawanya segera keluar, menutup pintu dengan suara berderit pelan. Ruangan itu hening. Dalton menatap Edmund dengan penuh kendali, sementara pria itu masih menemandangi jendela, sibuk dengan pikirannya sendiri. Aku dengar kau sudah membuat keputusan. Edmund akhirnya berkata, suaranya tenang, namun ada ancaman tersembunyi di balik kata-katanya. Itu jelas berbanding terbalik dengan Edmund yang Dalton ingat saat makan malam. Pria yang tersenyum ramah itu, kini berubah menjadi sosok pria pirang yang dingin dan tanpa ampun seperti Evan. Jadi, sikap ramah tamahnya sebelum ini hanyalah topeng. Apakah semua orang yang Dalton kenal akhir-akhir ini memiliki itu semua? Apakah hanya dirinya yang benar-benar tidak memakai topeng apapun di wajahnya? Jika ia marah, maka ia akan marah. Jika ia benci dan tidak menyukai sesuatu, maka ia akan mengatakannya. Badai semalam benar-benar besar, Tuan Alexander. Bagaimana kakimu? Pria itu berbalik, menatap Dalton dengan mata biru dingin yang menembus tajam. Memburuk, mungkin saraf-sarafku pada akhirnya menyerah dan memutuskan untuk tetap menjadikanku cacat, jawab Dalton pendek. Anne mencintaimu, aku tidak keberatan memiliki menantu cacat. Dalton tersenyum masam. Kau baik sekali, Tuan Langford. Kau bahkan repot-repot mencarikanku terapis.
Terapis yang ternyata berencana menculikmu. Aku minta maaf soal ini, Dalton. Seharusnya aku lebih berhati-hati. Edmund berjalan mendekat, gerakannya anggun seperti seekor kucing besar yang tengah mengintai mangsanya. La berdiri di depan Dalton, menatapnya dengan intens. Jadi, kau percaya bahwa Ruby adalah pengkhianat? Dalton mengangguk pelan. Ya, semua yang dikatakan Claudine masuk akal. Edmund menyipitkan matanya, seolah mencoba membaca pikiran Dalton. Lalu, kenapa kau tampak ragu? 25. Lalu, kenapa kau tampak ragu? Dalton merasakan tengkuknya meremang. Pria ini jauh lebih cerdas dari yang ia kira. Aku hanya tidak menyangka. Ruby selalu bersikap baik padaku, jawab Dalton, memilih untuk terlihat bimbang. Tapi jika semua bukti menunjukkan dia bersalah, aku tidak punya pilihan selain percaya. Edmund tersenyum tipis, namun tidak ada kehangatan dalam senyum itu. Bagus. Setidaknya kau tidak sepenuhnya bodoh. Ia berjalan mengelilingi kursi roda Dalton, seperti elang yang berputar di atas mangsanya. Kau pasti tahu bahwa pengkhianat tidak akan dibiarkan hidup, bukan? Ya, jawab Dalton dengan suara rendah, berpura-pura pasrah. Gadis itu dan rekannya akan dihukum. Dengan begitu, kita bisa menutup babak pengkhianatan dan fokus pada acara pernikahanmu bersama Anne. Claudine berkata tanggalnya dipercepat. Benar, Dalton. Aku tidak ingin mengambil risiko, takut-takut terjadi kekacauan. Pria itu lalu duduk di kursi. Bagaimana menurutmu? Dalton tetap diam dan tenang. Meskipun lumpuh, ia tetap memancarkan aura berbahaya. Jika itu bisa membuat Anne senang. Aku senang kau dapat diajak bekerja sama dengan baik, Dalton. Mereka berjabat tangan. Pernikahannya akan dilaksanakan lusa, tentunya bukan di sini. Claudine dan Evan akan pergi lebih awal ke tempat tujuan, ada hal yang harus mereka lakukan. Kau akan tinggal di sini, dan kau punya kewenangan. Jika kau ingin berkeliling, aku membebaskanmu. Aku pergi bersama Ruby tanpa perlawanan, apakah kau tidak mencurigaiku? Edmund tertawa. Tidak, Dalton. Kau tidak ingat apapun. Aku tahu kau tidak bersalah. Setelah beberapa menit mengobrol, pintu ganda terbuka. Seorang gadis melangkah masuk. Gadis yang kening dan lengan dan bahunya diperban itu terlontar. Anne berkaca-kaca. Dalton. Gadis itu mendekat, lalu dia mencium pipi pria itu. Oh, Tuhan. Aku senang kau tidak apa-apa. Gadis itu. Dia hampir menculikmu. Dia melakukan semua ini padaku. Anne menunjukkan bahunya yang diperban, tertutup cardigan. Lalu, ia juga menunjukkan lengannya. 26. Untung saja, luka tembak itu bersih, tapi ini sangat dalam dan menyakitkan. Mata Anne berkaca-kaca, ia membawa tangan Dalton ke pipinya. Syukurlah kau tidak apa-apa, Dalton. Aku benar-benar takut kau terluka. Sampai saat ini, aku tidak bisa melupakannya. Keadaan Anne ternyata tidak separah yang diceritakan oleh Claudine. Tapi tetap saja, Ruby melukainya. Semalam, ia mencari Ruby hanya untuk mencari tahu alasan dari tindakannya itu. Ia ingin tahu, ia ingin mendengar pengakuannya secara langsung. Tapi sayang ia tidak mendapatkannya. Cuacanya cukup cerah, aku sangat merindukan tempat ini. Apa kau ingin pergi melihat-lihat danau, Dalton? Maka, beberapa menit kemudian mereka sudah berada di sekitar danau. Tepat ketika mereka bergerak ke sisi lain tempat itu. Mereka melihat di sana,
Claudine tengah mengguyur tubuh Ruby dan rekannya dengan seember air yang diambil dari danau. Keduanya dikekang dengan rantai yang dipaku ke pohon besar. Kepala Ruby tertunduk. Wanita itu masih mengenakan pakaian yang sama, tetapi sudah compang camping. Wanita itu tampak lemah. Anne menelan ludah. Mereka pantas menerimanya. Aku ingin melihat mereka, Dalton. Dalton diam saja. Perasaannya campur aduk melihat wanita yang berbagi banyak hal dengannya selama beberapa bulan itu, tampak lemah. Ruby sedang berbicara dengan Claudine, meskipun keadaannya menyedihkan, Ruby masihlah saja berani menantang. Dia ditampar, lalu dicambuk berulang kali sampai kulit di punggungnya terpecah. Dada Dalton terasa sakit. Ya, sakit. Aneh, rasa sakitnya benar-benar kejam, tajam, benar-benar menyakitkan. Ia mengarahkan kursi rodanya lebih dekat. Claudine mengguyur Ruby dengan air lagi. Ketika Dalton mendekat, wanita itu tengah menggigil, wajahnya pucat, tetapi ketika melihat Dalton bergerak di depannya, mata Ruby terbuka, kepalanya terangkat. Bibir itu membuka lemah, Carton. Cetas. Tali cambuk tebal dan kuat itu kembali melayang lagi. Nampar permukaan kulit Ruby beberapa kali. Dalton tidak berekspresi. Ia bisa melihat bagaimana kulit seputih salju itu tampak memerah dari pakaiannya yang robek. Mata Ruby berkaca-kaca. Wanita itu membisikkan sesuatu, tetapi terlalu lemah sehingga Dalton tidak dapat mendengarnya. Kedua orang ini benar-benar memuakkan. Ikat tangannya dan lemparkan pria itu ke danau. Lantas, keduanya dilepaskan, Ruby jatuh berlutut. Dia mendongak menatap Dalton. Seseorang datang, mencengkeram kedua tangan Ruby dan menyeretnya menuju danau. Tiba-tiba, si tukang kebun berteriak pada Dalton. Jadi kau akan diam saja, Carton. Kau akan diam saja. Dalton tersengat. Bukan sengatan listrik biasa, itu lebih seperti disambar petir. 27. Keras, pemicunya terlalu keras. Tora menggertakkan gigi. Sadarlah, sialan. Istrimu akan dibunuh di depan matamu. B0DOH, dasar bajingan bodoh, dasar kau sialan. Tora berteriak kesetanan, wajahnya yang babak belur dan kaku mengerut penuh kemarahan. Kau akan menyesal. Kau akan menyesal jika tidak ingat sekarang, Carton. Adik Carton itu masih berusaha memberontak di sisa-sisa tenaganya. Dasar bajingan tidak berguna. Apa kau tidak ingat pada XANDER dan XAVIER? Anak-anakmu yang bahkan masih balita itu masih membutuhkanmu dan ibunya, brengsek. Tora dilempar ke air. Beberapa detik kemudian, Ruby menyusul. Biur. Wanita itu tenggelam, lalu beberapa detik kemudian muncul ke permukaan. Tangannya menggapai-gapai. Familiar rasanya melihat tangan yang menggapai-gapai itu. Familiar rasanya. Dasar sesumbar. Kau mengatakan kau bisa berenang, kenapa kau tenggelam, sialan? Aku bisa. Tentu saja aku bisa. Aku hanya tidak mahir saja, Carton. Kenapa kau melemparku ke kolam, brengsek? Omong kosong. Kau benar-benar wanita penyihir bermulut besar. Aku tidak omong kosong. Diamlah, atau kulumat bibirmu yang lancang itu. Perdebatan itu menggema. Ia dan seorang wanita yang ia lempar ke kolam lalu tenggelam. Seperti memori yang diputar balik. Sepertinya wanita itu tidak bisa berenang, kata Claudine sambil tertawa, menatap adegan itu dengan puas. Sementara Carton hanya terpaku. Jantungnya berdebar sangat keras. Perutnya mencelus. Itu bayaran yang setimpal untuk mereka. Tarik mereka ke permukaan 5 menit lagi, jika mereka mati,
maka bukan masalah bagiku, kata Claudine pada anak buahnya. Lalu, Claudine berbalik pergi. Anne terpana. Wajahnya pucat melihat orang lain akan meregang nyawa di depannya. Meskipun mereka sudah menyakitinya, Anne tetap tidak bisa sekejam itu. Lah tidak bisa. Dalton, sebaiknya kita pergi. Pergilah. Tapi kau. Ku bilang pergi, Anne. Aku masih ingin melihat. Anne langsung pergi. Ruby masih menggapai-gapai ke permukaan, semakin lama dia semakin lemah. Kelebatan berwarna hitam putih datang begitu cepat melewati kepalanya. Boom! Seperti konfeti yang meledak, kepalanya melakukan hal sama, ribuan memori paling berarti di sepanjang 28. Hidupnya menerjang masuk. Kau akan menyesal, Carton. Kau akan menyesal. Suara si tukang kebun menggema di kepalanya. Sadarlah, sialan. Istrimu akan dibunuh di depan matamu. Anak-anakmu masih membutuhkanmu dan ibunya. Istrinya sudah meninggal bersama bayi kembarnya. Mimpi-mimpi. Wanita berambut merah yang lincah. Dek. Kepalanya langsung diisi oleh jutaan ingatan warna-warni. Padang rumput. Kuda putih. Kelinci. Marco. Gadis berambut merah di tempat tidurnya. Kehamilan. Bayi kembar. Carton. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Suara Ruby menggema di kepalanya. Wajah yang tertutup bayangan gelap itu akhirnya terlihat. Wajah wanita dalam balutan gaun pengantin indah. Mendongak, tersenyum lebar penuh harap padanya. Carton Rutherford, apakah kau menerima Ariella Hamilton sebagai istrimu? Dalam suka dan duka, sehat dan sakit. Ya, aku bersedia. Suara pria asing terdengar di kepalanya dari sudut lain. Ariella Hamilton, apakah kau bersedia menerima Carton Rutherford sebagai suamimu? Ya. Tentu saja aku bersedia, pendeta. Aku sangat bersedia. Lalu, ingatan itu berganti secepat kilat ke sudut lain. Tangannya berdarah-darah. Bayi berambut hitam tebal yang menangis keras, dengan kedua kepalan tangan mungil, tali pusar yang belum dipotong. Wanita yang terbaring kelelahan. Suara tembakan-tembakan beruntun. La mendekap bayi kecil itu di dadanya. Istrinya tidak meninggal. 29. Anak-anaknya tidak meninggal. Latarnya berpindah. Ke pagi yang cerah di suatu hari. Ini Xavier dan ini Sander, kata wanita itu berbaring di ranjang pasien, sementara tangannya mendekap bayi yang sedang menyusu, mulut bayi itu menghisap lapar. Mereka tampak sama saja. Tentu saja. Mereka anak kembar, Carton. Dalton tersentak pada kenyataan. Ruby. Ariella Hamilton. Ariella Rutherford. Sander Rutherford. Xavier Rutherford. La telah melupakan keluarga kecilnya. Tidak. Tangan itu masih mencoba menggapai-gapai di air. Ia mendorong kursi rodanya ke dermaga kecil danau itu. Ruby. La menggertakkan giginya. Adrenalin berpacu dalam dirinya. Sakit kepala itu, tubuhnya dibanjiri memori. Kakinya menjejak dermaga. Ruby. La berdiri dengan susah payah, kakinya bergetar, goyah, ia terhuyung, lalu dalam sekali gerakan ia melompat ke air. Kakinya kaku, tidak mau bergerak. Ia akan tenggelam. Sial, ia akan tenggelam. Sialan. Kaki sialan ini. Bergeraklah.
Bergeraklah, brengsek. La ingat sekarang. La ingat semua. Carton, namaku Carton. Pria itu mengayuhkan kaki, ia bergerak mendekati gelembung yang naik ke permukaan. Ariela, Ariela. La menyelam. Tangannya menggapai, tangannya menggapai. Tidak sempat, tidak sempat. Ya Tuhan. La lemah, ia tidak bisa lebih cepat. Ariela akan tenggelam. La akan kehilangan wanita itu. 30. La akan kehilangannya. Tora di air, pria itu mencoba berenang dengan kakinya, mulutnya menggigit gaun Ariela, mencoba membawa wanita itu ke permukaan, tetapi dia kehabisan napas, Tora hampir tenggelam. Dengan kedua tangannya yang kuat, Dalton merenggut keduanya.